Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sel elektrolisis. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fania Yanta, absen 13. Saya Aulia Rizna Rahmadina, absen 4. Saya Dega Dedia Denina, nomor absen 12. Saya Raden Siti Anggreni, nomor absen 22. Kalian kepo nggak sih apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Secara teoritis, sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Secara umum, sel elektrolisis tersusun dari 4. Yang pertama ada elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua ada sumber listrik yang menyuplai arus searah, misalnya baterai. Yang ketiga ada anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi atau kutub positif. Yang keempat ada katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi atau kutub negatif. Supaya akan lebih mudah antara katode dan anode, kita punya singkatan nih, yaitu KNAP. Katode negatif, anode positif. Katode mengalami reaksi reduksi atau karet. Katode reduksi. Anode mengalami reaksi oksidasi, yaitu anoks. Anode oksidasi. Jangan lupa ya, anoks, karet, KNAP. Selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana proses reaksi sel elektrolisis? Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan positif ke anode, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katode ke anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan tereksidasi. Elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan karena adanya air, kation akan direduksi di katode dan anion akan dioksidasi di anode. Berikut faktor-faktor yang dapat membuat reaksi redoks menjadi kompleks, yaitu yang pertama, ion-ion di sekitar elektrode. Ion-ion di sekitar anode memiliki E0 lebih negatif yang akan mengalami oksidasi. Ion-ion di sekitar katode memiliki E0 lebih positif yang akan mengalami reduksi. Dan yang kedua, bahan elektrode. Jika bahan elektrode terbuat dari grafit atau logam inert, elektrode tidak mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi, yang mengalami oksidasi dan reduksi adalah spesies-spesies yang ada di sekitar elektrode. Yang kedua, jika elektrode berasal dari logam aktif, anode tersebut yang akan mengalami oksidasi. Yang ketiga, potensial tambahan atau overpotensial. Overpotensial dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektrode, yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Contoh reaksi elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis larutan Ki dengan elektrode grafit. Ki aquos menjadi K plus aquos plus imin aquos. K termasuk logam golongan 1A, sehingga air akan tereduksi di katode. Oleh karena elektrode grafit termasuk elektrode inert dan anion imin tidak termasuk sisa asam oksi, maka anion imin akan teroksidasi di anode. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan Ki dengan elektrode grafit. Kedua, elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode tembaga. CuSO4 aquos menjadi Cu2+ aquos plus SO42- aquos. Cu tidak termasuk logam aktif, sehingga kation Cu2+ akan tereduksi di katode. Oleh karena elektrode tembaga Cu tidak termasuk elektrode inert, maka anode Cu akan teroksidasi. Berikut merupakan reaksi larutan CuSO4 dengan elektrode tembaga. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa like, Comment, share, dan juga subscribe. bye!